Ya pupuknya itu gampang kok, sekitar kita. Sekitar kita. Bisa jumbo begini. Wah, Jumbo. Ini keriting. Oh, ini keriting ya? Dari seedling ini. Sudah berapa tahun ini, Mas? Belum ada 1 tahun. Ini ya? Belum ada 1 tahun. Sudah ada semeter tuh, belum ada setahun. Halo sahabat teman Puspita, salam sehat, salam waras untuk kita semua. Kali ini kita masih tetap silaturahim alias kalau ngelincir katanya main-main. Ini silaturahim lah ya, silaturahim sehat. Ini yang penting panas loh, Bu. Salah satu senior, ini kita bisa sebut senior ini beliau ini ya. Ini bunganya hanya ditempel, jadi tidak ada kata sulit untuk merawat anggrek. Nah, sahabat-sahabat bisa langsung kita tanya ke beliau. Nah, itu beliau. Sore, Mas. Sore. Ini kenalan dulu ini, Mas. Sama Mas Ferry. Mas Ferry. Iya. Ini beliau ini ternyata ilmunya banyak, sahabat-sahabat. Ya. Di sela-sela kesibukannya, beliau ini sibuk di kejaksaan, Mas ya? Betul. Sibuk di kejaksaan di Kota Metro. Kejari Metro. Tapi hobinya ini sama dengan kita, yaitu menanam anggrek. Dan hasilnya tidak kalah dengan yang sudah senior-senior betul. Nah, Mas Ferry, kenapa sih kok seneng anggrek ini, Mas? Senengnya anggrek itu karena nggak semua orang itu bisa menanam anggrek yang jelas. Begitu. Bukan ya? Bunga untuk pada umumnya orang bisa tanam sembarangan. Yang kata orang bilang itu kalau anggrek itu bahasa Jawanya itu tangan-tanganan. Tangan-tanganan. Bejo-bejoan. Nah, bejo-bejoan. Sebenarnya kalau menurut saya sih ya bukan karena bejo-bejoan. Dalam artian anggrek itu ya sama kayak kita melihara binatang. Kita peduli, pasti hidup. Pasti hidup ya. Pasti hidup. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit, Mas ya. Nggak ada yang sulit. Sangat mudah ya namanya. Sangat mudah. Tapi apalagi untuk jenis dendro ya. Nah, nama-namanya pasti tahu ya, Mas ini, Mas ya. Apal Kak ini? Kalau ID nggak hafal. ID nggak hafal ya? ID nggak hafal. Tapi pokoknya tanam. Tanam. Nah, kenapa memilihnya kok ditaruh di pohon, Mas ini, Mas? Ditempel. Karena menurut saya tanaman bunga itu ya untuk kita nikmati. Biasanya anggrek itu rata-rata orang taruh anggrek, beli orang taruh di tempat yang sejuk, di bawah paranet, di bawah UV. Saya dulu punya filosofinya, ya saya punya tanaman, kalau saya sembunyiin buat apa gitu. Betul sekali, harus ditampilkan ya. Harus ditampilkan, orang harus tahu. Harus tahu. Dan ini full sun, full rain ya. Tidak ada paranet, tidak ada apa, Mas? UV ya. Nah, dan ini sahabat-sahabat, full sun, full rain. Dan semuanya ini tumbuh dengan subur. Kenapa saya bilang subur? Ini daunnya tidak terbakar, batangnya ini gendut-gendut ini. Wah nih, sahabat. Gendut. Dan dia berbunga. Makanya saya bilang ini subur. Mulai kapan, Mas ini, Mas? Kok seneng anggrek ini? Anggrek itu tahun 2010 ya. 2010 itu saya sudah mulai tanam anggrek sebenarnya. Tapi karena kedinasan saya pindah ke Jambi, dulu banyak saya tinggal ke Jambi,
karena ya taunya ibu kan nggak ngurusin yang secara intensif. Akhirnya habis ya. habis Karena tidak terawat dengan baik. karena tidak terawat tinggal baik dengan tinggal yang apa warna ungu itu akhirnya bantimurung atau apa itu tinggal hanya itu kalau nggak salah. Oh begitu ya. Mulai saya tanam lagi tahun 2018 awal. 3 tahun semua. terakhir ini ya. Heeh. Nah terus ini pupuknya apa mas ini mas? Pupuknya Ini dapat bocoran kayaknya ngeracik sendiri ini pupuknya. Ini, ya. pupuknya itu karena saya dulu berpikiran bahwa pernah baca satu artikel untuk anggrek dendrobium, anggrek jenis dendrobium itu dia biasa dengan udara yang panas, beda dengan Phalaenopsis atau anggrek bulan. Bulan ya. Dia perlu panas. Nah, karena itu saya coba waktu dulu. Saya yang punya satu itu bantimurung atau bukan apa, ID bantimurung kalau nggak salah, itu saya panaskan. Kok nggak, karena dulu udah nempel di pohon. Oh, udah nempel. Udah nempel di pohon. Terus saya pindah ke pohon andong, saya panaskan, kok nggak Terbakar nggak daunnya. terbakar. Berarti sebenarnya bisa, saya cari lagi artikelnya, ternyata di alam liar pun dendrobium tumbuh di tempat yang panas. Nah biasanya kan punya ibu-ibu itu, saya pernah lihat-lihat juga itu di medsos. Katanya kalau langsung dipanasan begitu langsung kebakar itu. Kebakar. Kenapa itu mas? Kebakar karena dia memang istilahnya memang dari kecil awal biasanya dia nggak pernah tersentuh matahari langsung. Oh, tidak diperkenalkan. Ya? Tidak diperkenalkan. Dari baby, dari seedling itu biasanya dia ada di bawah UV, ada di bawah paranet, tempat yang gelap. Memang dia akan tumbuh daun lebih hijau, hijaunya lebih pekat, hijaunya lebih pekat, batangnya lebih gemuk, cuman kandungan airnya lebih banyak. Oh gitu. Sedangkan dendrobium dan itu kandungan itu biasanya jamur, terus serangga, kayak kutu gajah itu seneng di sana ya. Seneng di sana. Hamanya banyak ya. Hamanya banyak. Dan alhamdulillah setelah panas, alhamdulillah jamur yang minim, kutu gajah sampai sekarang belum menemui. Nah, terus pupuknya ini tadi kan pertanyaannya pupuknya apa ini resepnya ini? Kalau pupuk saya yaitu awalnya berpikiran bahwa anggrek itu kan kita kalau dendrobium itu kan ada yang istilahnya apa, anggrek hutan Ya, kan kita beli ya. Itu kan dia di sana hidup, tumbuh subur, batang gede, utuh. Kadang kita beli satu rumpun itu juga utuh. Kenapa nggak ada kutu gajah? Kenapa nggak ada jamur? Tumbuh batang karena dia batangnya keras. Dan untuk pupuknya saya kembalikan ke habitat aslinya, Ke alam ya. alamnya, istilahnya pakai organik. Organik itu sebenarnya awalnya nggak untuk anggrek. Sebenarnya saya nyoba ngulik, belajar di Facebook, kenalan dengan orang yang suka ngeracik pupuk, bahwa ini bermanfaat. Saya coba sendiri, praktekkan sendiri, Dan itu hasilnya begini ya. dan hasilnya ya inilah hasilnya ya. Nggak Kita ada. sambil lihat ke sana mas ya. Oke. Nah ini sahabat-sahabat ya, ini yang hanya ditempelkan di batang kayu apa mas ini namanya? Ini pohon andong. Pohon andong. Sebenarnya apa aja boleh, Apa aja ya? karena kenapa saya ambil pohon andong, karena dia awet. Seandainya dia tumbuh, dia nggak cepet yang terlalu besar gitu, nggak. Awet mana sama kopi mas? Jelas awet ini Awet ini ya? karena hidup. Oh iya betul. Karena hidup. Kalau kopi itu nggak hidup ya? Karena kopi kita cuman ambil apa ya istilahnya, batang matinya. Iya. Wah nih sahabat-sahabat. Ini pupuknya berapa hari sekali mas? Pupuknya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Jadi seminggu Ya bisa 2 kali, bisa 3 kali. bisa 2 hari 3 kali ya. Dan tidak ada daun yang terbakar nih sahabat-sahabat ya. Nih. Ini tinggi, kita ambil yang ini, Ya. tinggi nih.
gede. Wah, ini. Nih. Tinggi. Nah, sebentar Mas. Nah, nih. Wah, ini 2 meter lebih nih ya. Iya. Bahkan mau 3 meter. Tinggi. Ini hanya organik Mas ya? Organik. Kimia pakai nggak Mas? Kimia hanya untuk jamur. Kimia hanya untuk jamur, maksudnya? Kita antisipasi jamur, kita pakai kimia. Insektisida. Fungi. Oh, fungi. Fungisida. Hanya pakai fungi ya? Fungisida. Dan itu pun intens pada cuman musim hujan. Kalau panas begini ya Nggak dipakai ya? pakai. Wah nih sahabat-sahabat ya, nih atapnya nih. Sama atapnya kita, sama-sama langit. Fungi. Wah nih, bisa jumbo begini. Hah? Wah, Jumbo. nih. Ini keriting Oh ini keriting ya? dari seedling ini. Sudah berapa tahun ini Mas? Belum ada 1 tahun. Ini ya? Belum ada 1 tahun. Sudah ada semeter tuh, belum ada setahun. Ini dari seedling dari Formosa anggrek. Oh dari Formosa ya? Dari tempat Mbak Ami. Ini pelihara dari seedling itu kawannya di situ semua. Ya pupuknya itu gampang kok, sekitar kita. Sekitar kita. Kohe kambing, Kohe kambing, bonggol pisang. Bonggolnya bukan batangnya, bonggolnya. bonggolnya, Air cucian beras, air cucian beras, daun sambiloto, daun sambiloto. terus kalau kita bahasa apa ya daunnya? Daun kita wali angin sih, apa ya, rumputan di pinggir jalan sebenarnya. Gitu. Itu terus urin bisa urin sapi, bisa ya, Oh ini bisa urin sapi, bisa sambil urin ngomong kelinci. ya. Oh gitu. Itu difermentasi. Difermentasi. Iya. Kita nggak perlu pakai apa namanya pupuk, nggak perlu pakai, sebenarnya nggak perlu pakai apa namanya bakteri, nggak perlu, karena E4 itu ya. nah, sebenarnya nggak perlu, tetapi kalau mau ditambahkan boleh, karena bakteri yang ada dari bonggol pisang yang busuk itu sudah banyak. Berapa hari itu fermentasinya? 1 bulanan. 1 bulan ya. Nah, ini kan siapa tahu ini ada ibu-ibu nih. Wah, Mas Ferry ribet banget ini ya, seperti ini. Saya beli aja lah yang sudah jadi. Jualan nggak nih Mas Ferry? Sebenarnya sih nggak jualan. Sebenarnya nggak jualan. Nggak jualan. Nah, terus gimana kalau ada yang pengen? Pengen mungkin apa ya? Ya kalau ada ya paling sedikit sih. Karena habis ini belum buat lagi, karena habis digunakan untuk padi. Oh, bisa juga untuk padi. Itu bisa juga untuk padi, karena padi juga perlu, jadi pupuk kita sendiri ya jor-joran. Sekali bawa 1 jerigen buang, 1 jerigen buang sawah. Padinya juga nggak pakai kimia? Masih pakai. Tetap pakai ya? Tetap pakai. Tapi kan untuk penunjangnya kita nggak sebanyak yang kemarin, semprot juga nggak sebanyak yang kemarin. Bisa nggak anggreknya ini kita sebut anggrek organik ini? Bisa ya? Karena hanya fungisida aja di musim penghujan. Tetap butuh ya itu Mas ya? Karena kalau fungisida itu tanpa fungisida, kalau serangan jamur itu cepet banget. Jangan macem-macem sama jamur ya. Cepet banget. Nah nih sahabat-sahabat ya, semuanya ini punya beliau, ini hanya ditempel ya. Ini sama hebatnya dengan Yukpar. Kalau sahabat-sahabat itu nggak berani di tanah, Yukpar itu wah, pokoknya tanah kompos, hidup dan berbunga. Nah ini, dan sudah berbunga semua. Nah Mas, terkait pupuknya ini tadi, kembali lagi ke pupuk. Pupuknya kok dikasih tahu ke semua orang ini? Apa nggak takut dicuri ilmunya ya? Terus dibisniskan sama orang ini? Pada dasarnya sih sebenarnya orang tahu pupuknya apa aja. Cuman pengaplikasiannya mereka kadang masih takut. Kalau masih dicuri atau dihak patenkan, bagiku ya berbagi nggak rugi. Nggak rugi ya? Berbagi nggak rugi. Toh kalau semua orang bisa tanam anggrek, ya saya tanam begini juga
niatnya juga bukan untuk jualan kok. Ya, hobi ya. Hobi, seneng. Orang semakin banyak punya anggrek bisa hidup, ya seneng. Dan Ya, halaman menjadi indah. Semua apa ya? Kalau bisa tanam anggrek semua ya syukur, alhamdulillah, seneng. Ya. Semakin banyak orang bisa ya semakin seneng. Bukan terus kita bertujuan kita jual anggrek, orang seneng anggrek, mau hidup apa ingin pelihara ternyata mati besok beli lagi, enggak gitu. Enggak ya. Semakin dia butuh tanaman ya pengen hidup, yang pengen banyak. Kalau memang mau usaha ya insya Allah di situ semakin banyak juga. Iya. Boleh nggak nomornya Mas Ferry kita lampirkan? Siapa tahu ada yang bertanya. Kalau bertanya boleh. Kalau bertanya boleh, cuman nggak jualan. Nggak jualan. Nah itu sahabat-sahabat, Mas Ferry baik hati. Nggak ya. jualan. Nggak jualan. Ini nggak jualan. Nanti boleh di deskripsi dilampirkan. Dilampirkan ya nomornya nanti ya punya Mas Ferry. Nah, ya ini kalau untuk ngelatihnya, tipsnya untuk ngelatih untuk hidup ini jangan langsung terkena full sun full rain. Jangan langsung. Bisa ditaruh di bawah pohon dulu. Istilahnya dia belajar di alam terbuka. Dan itu jangan di musim seperti ini. Musim seperti ini itu iklimnya iklim panas. Panas ya. Rata-rata dia nggak mau tumbuh. Lampung ini berapa DPL sih Mas? Kurang paham aku kalau DPL-nya. DPL-nya nggak paham ya. Nggak paham. Daerah rendah ya, tapi di Lampung ini ya, nggak tinggi ya, nggak pegunungan ya. Nggak, daerah rendah. Siang tadi aja suhu ini di tempat kami di Lampung Tengah, sahabat-sahabat, itu 34 derajat Celcius ya. Jadi sangat panas sekali, ekstrim. Bisa tumbuh. Nah ini kalau ditaruh di dalam rumah bisa nggak Mas ini Mas? Wah ini bagus banget ini. Bisa. Terus besok mau lebaran taruh di dalam rumah, mati nggak kira-kira? Nggak mati. Nggak ya? Nggak. Cuman ya kita kurangin dari intensitas penyiramannya aja. Penyiraman. Tetap sebenarnya kalau saya seneng begini, nempel begini, dia lebih tahan, lebih kuat, berbunganya juga lebih cepat. Lebih cepat ya berbunganya ya. Oh ini berdasarkan pengalamannya Mas Ferry. Ini begini aja udah tumbuh tuh spike-nya. Nih sahabat-sahabat, Kecil. Tuh, spike-nya udah tumbuh. tuh spike-nya sudah tumbuh ya. Terus batangnya aja banyak ini ya. Spike-nya tuh. CPT-nya ini banyak ini. Cuman ditempel Full tempel. ya. Full sun, full rain. Jadi nggak disembunyi-sembunyiin. Tidak disembunyi-sembunyikan. Beliau ini hanya hobi, tidak berbisnis, tapi ilmunya diberikan cuma-cuma, bukan cumi-cumi ya, sahabat-sahabat semuanya. Itu di situ loh. Yang nempel itu kan kelihatan rata. Oh itu ya. Titik. Yang sebelah sana Mas ya? Wah ini ternyata belah sini juga ada. Nih siapa? Keriting ya Mas ini Mas? Keriting. Itu sama dengan itu dari seedling gitu. Ini dari seedling Iya. ya? Wah nih. Nah ini apa ini ID-nya ya? Waktu beli no ID itu. Ini waktu beli no ID. No ID. Ini umur berapa ini Mas? Sama dengan 1 yang tahun tadi. ya? Kurang lah 1 tahun, masih kurang lah. Nih akarnya ya. Discolor Tanimbar kalau nggak salah ini. Ini ya. Masih ada tulisannya Tanimbar. Tanimbar ini. Nih sahabat-sahabat. Ada yang ingat, ada yang enggak, karena nggak rajin saya meng-ID kan. Lah Mas, ada nggak ke depan pengen punya greenhouse di sini? Ya koleksi keritingan bulat. Kalau kita greenhouse mungkin saya nggak ada cita-cita. Nggak ada. Tapi kalau untuk satu full sun full rain semua ada cita-cita. Ada cita-cita. Ada ya? cita-cita. Mantap sekali. Ada cita-cita. Kalau sudah kira-kira kita nggak ada, udah bebas nih lahan, maksudnya nggak untuk yang lain,
taruh Saya kira pasir. masih lahan sengketa ini enggak? Enggak, maksudnya kan kadang kita masih masukin pasir dan sebagainya kan kita mau tanam rencananya full semua full sun full rain, Mantap ya. Dan ditempel semua ya. tempel semua Hemat dan kos produksi juga. asli Media tanam, pupuk ya. dia tanam pupuk. Nah, sahabat-sahabat nih, woi Mas Arif baik hati sudah berbagi ya bagaimana tipsnya dari beliau tadi terkait full sun, full rain, full sun ya. Jadi apa yang sulit? Tidak ada yang sulit kecuali tidak ada kemauan, sahabat-sahabat. Nah, ini tipsnya apa nih? Terakhir kali nih, Mas Kalau Ferry, tips untuk saya pemula, teman-teman pemula. untuk teman-teman pemula anggrek, saya juga pemula. Untuk pemula itu ya jangan, untuk tanaman harus disayangi, Harus disayang. harus disayangi, harus disayangi, harus kita peduli. Bahkan karena apa, orang di sekitar sini pun Ferry itu udah gila, Oh. karena pagi siang sore yang dipegang cuma anggrek. Pulang kerja anggrek, pagi bangun tidur anggrek, Istri tapi dipegang Mas ya? istri malam. Oh, istri malam ya. Ya itulah kita kepedulian kita, karena kelihatan banget kalau anggrek itu nggak kita acuhkan aja, kelihatan banget nggak Nggak subur ya? nggak subur. Oh, wah berarti sama kayak Pak Darto tadi ya, sahabat-sahabat. Pak Darto juga sering menyayang anggrek beliau itu beserta istri. Jadi itu Mas Ferry ya, sementara kita cukupkan karena Oke. sudah mulai mau maghrib ini sahabat-sahabat ya. Terima kasih banyak Mas Ferry. Siap. Sehat sukses selalu ya Oke. untuk keluarga. Semoga berkah Amin. ilmu, tips, cara yang diberikan Mas Ferry untuk sahabat-sahabat semua, khususnya para pecinta tanaman hias anggrek. Itu saja sahabat-sahabat yang bisa kami Taman Puspita berikan, sajikan video pada hari ini. Semoga bermanfaat, sehat, sukses selalu untuk kita bersama, dan salam.